orang di kampung itu artinya bersih. Karena dia tidak ada iri dengan masalah harta. Tetangga beli ini, orang komplek ganti perabot, pergi jalan-jalan, tidak ambil pusing. Yang pentingnya ke sawah atau anak makan. Sudah tu yang penting lo orang kampung tu bu, nyonya do cecah status kawannya di Facebook. Awak deh itu salah nama awak. Rupa orang Minang ko ado lah janjang kabulannya paijo mengalai sate gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Kembali kita berbaharui rasa syukur kita. Kalimatnya ibu bapak, berbaharui. Maknanya adalah kita ikhtiarkan dia terus dan selalu baru. Kenapa Ustaz? Karena rasa syukur kita ini tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Kalau kita mau merenung lebih dalam, ibu bapak Dauni, rasa syukur kita ini kadang berkurang, bahkan hilang. Apa contohnya? Awak berparak ya bu ya pak. Sudah tu lawak-lawak, sajak mampibit, mananam, mamupuk, babungo, kemudian bakutiak, babuan, misalnya ladu. Sudah tu panen awak itu, rancak ladu, padang-padang, panjang-panjang, alhamdulillah. Ketika panen luar biasa syukur kita. Di ada sio-sio, marawat, rancak mana ladu. Sudah tu masuk ke ruang ibu ya. Dibawa ke pasar diantar ke gudang, kilo 8.000 sekilo. Rasa syukur tadi ketika panen langsung berkurang ketika kita mengetahui berapa, hanya dalam hitungan menit atau jam. Ibu ingin punya tas impian. Ibu di kabina laki-laki sepatu ya. Kan ada kawanku ingin punya sepatu model itu dah. Padahal sepatunya gak banyak tuh, tapi yang model itu nih. Sepatu kulit, kemudian modelnya model pun, ya, pokoknya gagah. Nah, ibu ingin punya tas. Tas apa ya rancak ini bu? LV ya bu ya. Jadi tahu itu LV pasti, atau Armani, nah, atau tas-tas yang branded kan. Sajak ganti waktu tas itu. Kemudianlah karajo, kemudianlah menikah. Lah menikah baru dapat. Entah karena kita beli atau dikasih hadiah, dibelikan suami, alhamdulillah dapat tas itu. Di sajak dulu waktu tas itu, alhamdulillah akhirnya dapat. Impian yang jadi kenyataan. Luar biasa syukur kita. Ternyata hari sudah sejak azan maghrib, singgah di masjid. Sudah sholat, yo gak panjang doa dek syukur dan pentas ya bu ya. Sudah itulah mamin wa doa, maduk wa kiri kanan ke belakang tas hitam. Diberi kami sepatu hilang. Maka rasa syukur tadi hilang bersama hilangnya tas atau sepatu hitam. Ibu bapak dan dunia ada saja kejadian demi kejadian, situasi demi situasi yang akan menggerus rasa syukur kita. Tiap menit, tiap jam, tiap saat. Capek awak tiba ke rumah sakit kok, alhamdulillah. Lain capek awak tiba, ibu orang membawa kunci nak ambil.
Rata kurung lu di buahnya. Ada saja yang akan menggerus rasa syukur, maka kalimatnya adalah berbahagia. Kalau dia berkurang, tambah. Kalau dia hilang, cari lagi. Kalau dia bertahan, tingkatkan. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersolawat agar nanti dapat syafaat sehingga selamat di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja bersolawat. Allah itu pemilik seluruh jiwa, pengatur jagat raya, penguasa alam semesta, bersolawat. Malaikat makhluk Allah paling taat, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, bersolawat pada Nabi. Kita bergelimang dosa, banyak maksiat, maka harusnya kita lebih banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan, apa jawaban ibu bapak udah uni? Mana yang lebih ibu bapak udah uni pilih? Jadi orang penting atau jadi orang baik? Ayo. Orang baik. Orang penting atau orang baik? Orang baik. Berarti tidak perlu kita jadi orang penting. Perlu. Jadi orang akan dulunya. Kalau anak ibu manusia, lalulah ukurannya berminatu awak ibu ya. Aduh, dua orang laki-laki nak dulunya. Ibu keduanya. Kalau anak awak laki-laki ada manusia dan ibu berdua, nak awak biar apa? Ibu orang penting atau orang baik? Orang baik. Tidak perlu jadi orang penting. Mohon maaf, yang dianggap orang penting kira-kira dalam gambaran umum seperti apa? Punya jabatan, bisa memberi pengaruh, ada kewenangan, penentu kebijakan. Rata-rata yang dianggap orang penting begitu ya, Bu. Sehingga dari level tempat tinggal ada ketua RT, ada pengurus masjid, yang lebih besar ada camat, wali kota, bupati, anggota DPRD, direktur rumah sakit, gubernur, ketua yayasan, betul? Karena dialah yang akan mempengaruhi, bisa merubah dengan kebijakan. Itulah orang penting. Jadi tak perlu ada orang penting, Pak. Perlu. Orang baik atau orang penting? Orang baik yang penting atau orang penting yang baik? Memang hebat jawaban ibu bapak. Ini juga tak bisa memilih. Cuma jawabannya begini. Jadi orang penting itu baik. Tapi ingat, jadi orang baik jauh lebih penting. Setuju ya? Ini SMP ibu tahun 94 sampai 97. Dan mohon maaf, bahasa awak pendek. SMA 97 sampai 2000 banyak kawan perempuan pakai rok pendek, kemudian baju agak ketat tanpa jilbab tapi kaos kaki panjang. Karena tren ketika itu filmnya kisah kasih di sekolah, ada apa dengan cinta, di sana itu gaya yang ada di sinetron. Tidak ada bertiga, sedikit. Lalu di awal tahun 2000-an keluar surat dari wali kota. Mungkin lupa tak terwakil. Selama cuma surat itu, isinya adalah seluruh pelajar di lingkungan kota Payakumbuh wajib mengenakan busana muslim kaum muslimah. Diberilah waktu lebih kurang 1 bulan persiapan, tanda tangan wali kota, stempel, diedarkan surat itu. Di waktu yang ditentukan, semua pelajar di lingkungan kota Payakumbuh SD SMP SMA berbusana muslim muslimah. Ingki mau tanya, apa yang merubah?
orang penting. Hanya dengan selembar surat tanda tangan stempel. Padahal Ustadz setiap Jumat khutbahnya tentang menutup aurat. Nado nak diwa berjilbab. Ceramah setiap malam tentang hijab, keluar ayat, keluar hadis, keluar sirah, keluar siksa segala macam. Tak peduli anak-anak ini. Tapi dengan selembar surat berubah keadaan. Ustaz, anak-anak tuh pas sekolah sih nyoba jilbabnya, keluar sekolahnya tangga jilbabnya, itu bab lain. Yang penting selama PBM di sekolah 5 jam, 6 jam, 8 jam dia sudah berhijab. Itu poin. Jadi orang penting atau jadi orang baik? Mulai terjadi perpecahan ya. Oh iya orang penting Ustaz. Dulu tidak ada kajian, tidak ada tausiah, tidak ada agenda bimbingan rohani. Lalu sekarang ada. Karena siapa berubahnya? Orang penting. Ini kan kebijakan ini. Bisa jadi turunan program kementerian, tapi kan tidak semua juga menyempatkan diri atau mengambil ini sebagai aturan yang harus ditaati. Alhamdulillah di rumah sakit kita ada kajian rutin sifatnya. Bahkan bisa jadi ke depan pakai tema-tema khusus. Ada ruang diskusi yang lebih lapang sehingga tanya jawabnya pun lebih mendalam. Apa yang membuat ini ada? Kebijakan itu. Maka jadi orang penting itu baik. Tapi ingat, jadi orang baik jauh lebih penting. Kalaulah karena jadi orang penting ini kita jadi semakin jauh dari Allah, Anda usaha jadi orang penting, jadi orang baik saja. Setuju ya Pak? Kalau Pak dari awal orang baik, tapi pilih apa tadi? Kalaupun kita jadi orang penting, tapi diawali dari orang baik, sehingga meluas kebaikannya, membawa keberkahan. Maka kita ingin sampaikan ciri-ciri orang baik. Yang pertama, orang baik itu lisanun na'imah. Lisannya terjaga, ucapannya terpelihara, kata-katanya tidak menyakiti. Kalaulah kita analisa di tengah-tengah masyarakat konflik yang terjadi, perselisihan yang tidak berkesudahan, dendam yang berkepanjangan, permusuhan di antara sesama teman, pangkal mulanya ternyata banyak karena urusan lisan. Garah nan talongso, kato-kato nan talompe, berita nan halu jaleh benar, tapi Allah disebar. Itu yang banyak. Bertetangga, organisasi, rekan kerja. Maka lisan ini harus dijaga. Ada 2 anggota tubuh manusia yang ukurannya kecil tapi dosa-dosanya sangat besar. Pertama lidah, kedua hati. Ada iri, ada hasad, ada dengki. Maka orang baik itu lisannya terpelihara, ucapannya terjaga. Mungkin pernah ketemu dengan seorang tua ya, guru. Kami bahas tua, agilah kami nasihat ya. Iyo nasihat kalian. Iyo tua, lain kalian pakai. Insyaallah tua. Ada ngadek kalian muah. Kecek tua tu persuminannya mengecek. Pikirkan apa nang kali kecekkan. Tapi jangan kecekkan sadola tapi pikirkan. Yo hebat dulu nasihat Pak ya. Anu aduh orang gua maaf. Sadonanya pikirkannya kecekkan. Anak rasanya kedua. Tak tahunya beko orang kata simpul. Tak tahunya beko ada yang terluka. Bahkan ada yang rumusnya simpel pula. Ya kalau tersinggungnya minta maaf lah Ustaz. Kok terluka perasaannya tak kata-kata ambo kena tajam hatinya saya sensitif. Ambo muncul ambo yang modal ikut tak cuma nanti ambo itu. Nah muncul modal tubuh hatinya elok arisan bubar kalau doinya. Dulu itu tangan jalan kalau dia sampai. Akhirnya
elok. KCA Hakim ya Bu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Pak. Hati dan mulut itu rumusnya adalah teko dan gelas. Apa isi teko? Dituang ke gelas, itulah isi gelas. Ini kalau ceri ibu isinya teh manis, dituang ke gale, teh manis. Kalau isinya air putih, dituang ke gale, air putih. Kalau di dalam elok, keluarnya pun mestinya elok. Oh, kalau volume enggak kare, itu maklumi. Mungkin ya tiga di buki atau di tepi lawi suara kare, cuma suara kare. Banyak orang suara kare, cuma ada tersinggung. Sebagiannya lunak mengeceknya, cuma mana nih? Iya nak. Lisanun na'imah, lisannya terjaga. Dalam Al-Quran ini Ibu, banyak Allah menyebut tentang kaulan, perkataan. Kita tak punya cukup waktu membahas ini ya. Boleh nanti tema khusus jenis-jenis perkataan dalam Al-Quran. Ambo singgung sakit. Kaulan karimah, perkataan yang mulia. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-Isra ayat 3. Perkataan yang mulia ke siapa? Ke orang yang memang perlu kita muliakan. Ada yang dimuliakan karena usia, ada yang dimuliakan karena ilmu, ada yang dimuliakan karena amanah jabatan. Walaupun dia masih kecil di bawah kita usianya Pak, tapi pimpinan yang muliakan. Allah lentah segala macam, tapi yang guru apa? Muliakan. Kaulan karimah. Nah, inilah hilang tuh kata-kata yang mulia. Pokoknya payah mencari. Jadi anak mengecek orang kaya. Jadi karyawan kadang komunikasi dengan pimpinan. Jadi murid ke guru. Ambo cerita sakit ibu ya, ambo diundang mengisi kegiatan pembinaan anak-anak Ustaz, TPA, MDA, acaranya mabit, mulai malam, kemudian dini harinya tahajud, didikan subuh, lalu hiking. Ambo tiba malam. Ingki sama anak-anak senang Ibu, sering kegiatan sama anak-anak. Ya karena baru ketemu anak-anak itu kita bertanya ya Bu ya. Sudah kelas berapa nak? Apa jawabnya Bu? Kamu nanya. Ya Allah ya Rahman. Itu jawabnya kan. Coba bayangkan Ibu Bapak udah ini. Kita di sana sebagai guru diundang menjadi ustadz memberi tausiah. Lalu kita bertanya, tidak segan dia menjawab begitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku bawa saya ini. Iya, Ustaz nanya. Kasih kabar. Sejak saat itu Ustaz, kalau ada acara jual anak, kamu gak berpikir bertanya. Wah cadia mana dulu, wah kira-kira jawab ya. Hilang kaulan kalimah. Oi nyoba garah batu. Tapi rasanya tak tapik kalau kawannya itu lah. Kalau jauh kawan-kawannya biar. Kita bayang deh ibu direktur bertanya ke kepala ruangan, mana laporan minggu kemarin? Kamu nanya. Akhirnya SP1 langsung. Kaulan kalimah. Ada lagi dalam Al-Quran itu kaulan sadidan. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa maknanya tuh Ustaz? Perkataan yang benar. Benar isinya, benar cara menyampaikannya. Kadang yang kita sampaikan benar Ibu, tapi caranya kan salah. Aja contohnya Ustaz, kawan wak salah, inyo grup bagian itu salah panorang, adonan surang salah.
batu juahnya mengecekan. Tibo kawannya aku pertama ada pada tibo lu surang lajak ni mata de mandu awak tibo lu surang ndak ada model dulu aku cek kawan ang boleh tahu masalah pijan lah model tuan dia mengakui dia salah tapi dia menolak cara kita mengingatkan kesalahan. Orang tidak akan pernah menolak kebenaran, tapi orang akan menolak cara yang salah dalam menyampaikan kebenaran. Orang akan menolak kebatilan, tapi ketika kebatilan disampaikan dengan cara yang menarik, akhirnya orang akan terima juga. Jadi benar isinya, benar caranya. Hari ini lisan tergantikan dengan jempol dan telunjuk. Maksud Ustaz, awak ya tak dong icet-icet tu, cuma medsos awak 24 jam. Online kan, Facebook, Instagram, chat WA, enak, punya grup banyak. Kalau awak ambil kias, itulah sama julisan. Berita yang awak kirim, informasi yang awak sebar, apa yang awak ketik di chat WA, itulah sama julisan. Maka hati-hati. Ada orang yang penting posting, ada satu lagi posting yang penting. Nah, ibu pilih yang mana? Posting yang penting. Realisasinya yang penting posting. Banyak. Ambola barangkali mengkonfirmasi ke kawan, dibagi share kan, forward saja pun. Suatu lain bohong. Apa kau isi berita? Itu katanya. Iko lah kau baca berita, kau lah kirim saja. Awak baru dapat dah, nampak awak judul langsung awak kirim. Lu tahu isinya. Hati-hati ya. Sekarang ada namanya undang-undang ITE kan. Jadi tulisan bisa jadi kejahatan. Menyebarkannya pun bisa kena ancaman. Nah, ini nih kaidahnya, posting yang penting, bukan yang penting posting. Hati-hati bermedsos, itu sudah menggantikan lisan kita itu. Dan gak semua pula harus kita kasih tahu ke orang itu. Ibu tahu nggak terjadi perampokan rumah kemalingan kenapa itu? Karena dia foto rumahnya digembok, dipagar, dia foto. Kemudian dia kasih tegas, ditinggal dulu ya, pergi libur 2 minggu. Tahu ramanya bu? Dibongkarnya. Aku 2 minggunya di rumah. Ditai-tai dulu gak seminggu kan? Hari nan kasalapan, baru dibongkar. Kita yang ngasih tahu bahasanya kita meninggalkan rumah. Ini tidak semua mesti di posting. Nah, kalau wajah dia belum medsos kan aneh-aneh. Dulu kalau anak kita sakit gimana? Kita ambil daun rambutan. Kodon orang dah wak lompek, kodonan dia tinggi, wak biar janjang kopaya minta tolong kau lah. Wak rame daun rambutan sudah tua balik anak. Wak unian yang lalu. Sampai turun panen. Dikompres dia sebentar. Kini kalau ada anak sakit baru disalumiannya rancak-rancak diberasihannya sampai tidur nyubutu posting cepat sembuh ya nak. Tapi bisa aja cepat sembuh itu saja kan tindakan tak ada. Kenapa? Bermedsos. Nah, kaulan sadida, ada lagi kaulan layyina, perkataan yang lembut, layyin. Nah, kini tolong jawab ibu, khusus ibu-ibu yang kita nyom, tolong jawab ya bu ya. Perkataan yang lembut, salamualaikum makna lebih lembut, ka anak orang atau ka anak surang? Ayo, apa-apa jangan jawab dulu pak. Kalau wak keragui jawaban ibu-ibu baru aku konfirmasi dulu. Mana lebih lembut, wak ka anak orang atau ka anak surang? Lembut ka anak orang.
Dan sini tante bersihkan dulu. Nggak usah nangis, tante nak marah. Kita sudah marah. Ternyata kita nggak sadar, anak kita yang usianya sama dengan anak kawan tadi, macam dia kejadian kok dari awal sudah. Terkabur-kaburlah anak kita. Subhanallah, luar biasa. Mama ini lembut, bunda ini sama. Tidak marah. Kemudian suatu hari kita saja berdua dengan anak kita. Tapi awak tes bunda cik dulu. Biar lo gak pak. Nyobain kok putar-putar. Preng pacar. Model ibu datang. Dari model petang. Nah, kita lembut ke orang lain dan lembut ke keluarga sendiri. Ini diundang di beberapa bank ya. Masih ceramah juga. Kemarin kita baru dari BSI, karena BSI milad yang kedua kan, Bank Syariah Indonesia. Di BSI. Jadi disebut ibu, orang-orang bank ini lembutnya luar biasa. Kita dari luar, dia di dalam, mereka dulu mengucap salam. Assalamualaikum, ada yang bisa kami bantu? Kalau misalnya orang ramai, maaf ibu, antriannya ibu di awal bulan, ibu mau menunggu di mana? Kalau ibu pengen di depan ada tempat yang kosong, tapi kalau ibu punya di belakang mas lagi. Ibu mau buka rekening atau mau setor kali? Mau setor, nah kita ambil nomor dulu ya bu. Gimana lembut ibu di teller modal dulu. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Kalau ada gangguan yang kita tahu, maaf ya pak, jaringan dalam gangguan, mungkin 2 jam lagi baru uangnya masuk. Kalau sudah selesai, ada lagi yang bisa kami bantu. Kok kurang tanda tangan? Maaf pak, satu lagi tanda tangan di sini. Oh ini lembut, senang awak Iva. Sampai kedua model itu dari security, office boy, teller, customer service, semua lembut. Itulah senyum-senyum orang pantai bawa ujian. Sudah tunggu aja. Di rumah lagi model itu. Ada suami ibu ramah. Istri ramah. Ada anak istrinya menyebut suaminya ketika suami pulang, dia buka pintu. Assalamualaikum pak. Ada yang bisa membantu? Hari hujan abe, enak puasa kue. Papa mau langsung mandi atau mama buatkan dulu kopi sampai kopinya. Nanti suaminya ngopi dulu lah. Di mana papa mau ngopi sambil nonton atau di teras apa? Agak telat kopi datang, minta maaf. Maaf pak, memang agak telat, sengaja mama sudu dengan air panas. Silakan dicicipi. Bayangkan itu, kalau begitu suasana. Tapi kelembutan ini kadang tak terbawa ke rumah. Dia digunakan ke orang lain, tapi tidak untuk keluarga sendiri. Ini lain, kaulan bayin. Maka dalam ilmu pelayanan, kita coba layan sederhana ya bu. Tolong ulangi 4 kata yang diucapkan sama-sama. Tolong diulangi ibu. Maaf, ulangi. Tolong. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih. Cobalah amalkan yang 4 ini saja dan lihatlah perubahan dalam keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan. Maaf, tolong. Pimpinan nyuruh bawahan biasa. Memang itu tugasnya. Supervisor mengkritik orang di lapangan, wajar, itu tupoksinya. Cuman sekarang kita tambah 1 kata di depan. Tolong. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih. Apa ruginya sering-sering berterima kasih? Aduh kawan aku nanya ojek. Alun-alun ojek online, masih ojek pangkalan. Maaf dah, wah tak ambil dah. Yo apa sih kau? Yo ojek. Tunggu tanya. Lah bayi ojek. Alah. Lain terima kasih. Aja weh. Kan nggak bayar. Kan udah dibayar pak. Iya udah dibayar. Kan perlu juga berterima kasih. 2 aja nih. 2 kali mana ya waktunya? Bayarlah. Terima kasih ya. Ya Allah, ruginya marah sama terima kasih.
sering saja berterima kasih. Ke suami berterima kasih, ke anak berterima kasih, ke pasien berterima kasih, ke tukang parkir berterima kasih, ke cleaning service berterima kasih. Ayahnya kerajonya makan outsourcing itu kalau bawa kontrak, nyoba gaji. Iyo, tapi kalau tidak iyo kena balas ya luar. Iya kan? Ke anak, bang, tutuplah jendela bang, harilah jam setengah enam. Ya udah, tutuplah lagi nak, udah jam 6 nih mama lagi masak nih papa mau pulang. Tutuplah sayang, tutuplah jendela. Akhirnya dia tutup. Biasanya dia lapor, bunda, udah bang tutup jendela. Nah, kita jawab gimana? Dari tadi Rasulullah. Ya kak, ya kak. Terima kasihnya belakangan. Ya, jadi lisanun na'imah, lisan yang terpelihara, ucapan yang terjaga, kata-kata tidak menyakiti. Ini ciri orang baik yang pertama. Yang kedua, ciri orang baik itu wajhu muhbasyar. Wajhu, wajah, muhbasyar, basyirah, menggembirakan. Wajahnya menggembirakan. Nah, kayak kesempatan dengan orang terdekat saja, kiri kanan boleh saling melihat dan bertatapan. Ibu 1, 2, 3. Menggembirakan tak? Itu ciri orang baik, wajahnya menggembirakan. Pertanyaannya, apakah wajah menggembirakan ini tentang orang yang kulitnya putih atau hitam? Tentang yang wajahnya tampan, cantik atau jelek? Apakah yang perawatannya rutin dengan ratusan ribu per bulan? Tidak. Ternyata bukan cantik, bukan tampan, bukan hitam, putih, mulus, berjerawat, facial, skincare, segala macam. Bukan itu yang menyenangkan. Sesungguhnya wajah yang menyenangkan itu berasal dari hati yang bersih. Dulu ada iklan ya Bu ya, kecantikan alami datang dari dalam. Memang tidak nyodada dari dalam mah. Aku meyakini dari dalam hati. Kalau bahasa Gunung pada panjangnya inner beauty. Ya, inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya. Jadi wajah yang menggembirakan itu berangkat dari hati yang bersih. Ada kasus, tolong jawab. Pernah enggak ibu bapak udah ini bertemu dengan seseorang, belum kenal, tidak tahu dengan dia, tapi berpapasan secara tidak sengaja? Mungkin di lobi bandara, mungkin di ruang tunggu, mungkin ketika membawa anak-anak ke tempat bermain. Dia melihat kita, kita melihat dia, bertemu pandangan kita, lalu terasa sejuk hati. Ini sajuknya diwak maningong. Ini laki-laki dengan laki-laki, ini perempuan dengan perempuan. Panang sajuk, taduh pandang, sana apa nih? Pernah merasakan ibu? Pernah kan? Pernah ada? Tidak, jalan. Mau ganti pertanyaan. Tolong perhatikan. Pernah tak kita ketika kita melihat seseorang lalu orang itu melihat kita, bertemu pandangan kita, sakit hati kita? Pernah loh. Sering ya. Sering Ustaz. Kalau muda itu acok Ustaz. Nah coba. Kenapa? Dia memandang tapi pandangannya merendahkan. Dia menatap tapi tatapannya meremehkan. Dia tersenyum tapi senyumnya mencemooh. Tidak tentang cantik ibu, tidak tentang kulit putih. Kalaulah orang yang menggembirakan itu adalah yang kulitnya putih, kasihan kita dengan orang Afrika. Kita kalah kita. Ada jamaah umroh dulu menunggu lift terbuka dari lantai atas hotel Madinah. Kapai ke Masjid Nabawi, Ustaz, hantar nih kami ke Masjid Nabawi ya Ustaz. Jadi Bu jam 2:30, beko jam 3 bawa siap-siap coba. Jadi Ustaz, beko lah 3 Ustaz, kapai Nabawi Ibu sampai subuh sampai duha di Masjid Nabawi.
Sudah menunggu kami di Mukon itu. Yo gak lamot. Ibu kok mungkin terkatuat aja baru. Keluarlah kau buka pintu dia. Ada ibu. Astagfirullah. Karena ibu kata dua orang dari lift kami masuk. Mari kata ibu, aja hitam. Basuh jamaah dari Nigeria, dari Afrika tinggi. Tapi aja dia orang-orang hitam kok senang lah nengok. Senyumnya, giginya putih, cuma ada kulitnya hitam. Kontras, aku giginya nampak agak putih. Waktu hitam, kok putih atau gigi? Ya, kalaulah wajah menggembirakan itu adalah yang tampan. Wak berdua yang lulusnya dah. Suatu dia. Oh ada ini. Insyaallah. Kalaulah wajah menggembirakan itu yang cantik, ibu semuanya masuk. Ya. Kalaulah wajah yang menggembirakan itu yang perawatannya rutin tiap bulan, tentu orang kaya saja yang akan menyenangkan wajah artis di iklan. Tapi tidak. Pergi ibu ke kampung-kampung, bertemu dengan orang yang usianya sudah 55, 60 tahun lebih, pulang ke sawah, badan penuh tanah, bau lumpur, menjunjung kayu, membawa sapi cangkul, mendorong sepeda, ada kayu bakar ikat di belakang. Coba sapa ibu. Assalamualaikum teh. Ya jawi. Senyumnya, yang tutup mulutnya dan giginya labing. Senang tak melihat wajahnya? Senang. Tapi di kota saja orang yang bawa sapu nyasar awaknya pun jadi. Visual awaknya bawa sapu. Di desa ibu wajah dah keriput, badan udah bongkok, mata udah cekup, pipi dan tirus, bajamu je matahari bah hujan-hujan labik ke sawah, tapi wajahnya menggembirakan. Karena yang ini hatinya bersih. Orang di kampung itu hatinya bersih. Karena dia tidak ada iri-dengki dengan masalah harta. Tetangga beli ini, orang komplek ganti perabot, pergi jalan-jalan, tidak ambil pusing. Yang pentingnya ke sawah atau anak makan. Sudah tu yang penting lo orang kampung tu bu, nyonya ada cecek status kawannya di Facebook. Awak itu salah tak mampu. Jadi kau, nanti bulu jadi mati. Kau pulau bersumpah. Alah ngapain kan cuti ini? Jodoh ini, kok cuti ini? Mengapa tak? Kalau ibu nyobain, gue program hubungi yang Bogor. Awak ibu untuk kegiatan outbound catering tempat individu. Sama Ustaz Rido, sama Ustaz Satria. Kami sering kolaborasi. Ya. Ahad ini kita ke Pantai Karolin bersama PLN UP3 Bukit Tinggi. Boleh tak kamu pulau Pak? Tak kuliah kami maju barang. Boleh tak kuliah acara-acara di pulau? Alur kuliah dari manajemen. Sebab ketika acara PLN dulu di Pantai, tiba tsunami. Salah satu korbannya 17. Terus ya, jadi ke Pantai Karolin. Nah ibu bapak udah ada dunia dirahmati Allah. Wajahmu membasyar. Lalu ibu bertanya, ibu ke suami ibu pulang dari kerja, dah lain menggembirakan wajah kita. Awak para dulu bertanya ke istri, Ma, Umi, jawab jujur ini, lain menggembirakan wajah ibu. Jawab jujur ibu, lain. Allah 50 tahun moga mulai putih-putih rambut lain menggembirakan. Lain. Memang seminggu terakhir kau dah comelan, lain menggembirakan. Lain dah. Sana jawab jujur. Hatiku ibu bertanya Pak, lain menggembirakan wajah bunda Pak. Jawab lo jujur Pak. Memang tak ada menggembirakan. Ustaz kau nak kalah mandi. Ibu menjawab jujur ya.
Lang haruah saya Pak. Itu bakal dicari lain namanya bilang. Wajuhu mumasyarah. Nah, yang perlu gembira dengan wajah kita adalah kita sendiri. Tak terbayang deh bahwa ketika ibu baca min suatu buci dia kami berzikir ya Pak. Astagfirullah. Udah biko baca. Nyulang lo baca min dia lebih dalam lagi zikir. Innalillahi. Kita semua dengan wajah yang Allah berikan harus gembira. Baru kita berharap akan baik. Gembira dengan wajah kita. Ingat, bukan cantik, bukan perawatan, bukan putih, bukan mulus, tapi adalah hati yang bersih. Ketiga terakhir, wajah menggembirakan itu kan, orang baik itu punya ciri qalbun sadrah, hati yang lapang, bersabar, mudah memaafkan. Itu hati yang lapang, ya. Ibu bapak udah ada niat dirahmati Allah. Tidak semua orang memiliki hati yang lapang. Ada yang memaafkan ini sangat sulit. Ada yang memaafkan itu pakai syarat. Syaratnya datang nyobaku. Kalau nyoba datang, noji aku kamu memaafkan. Noji kulit tahu berapa datanya. Najis, haram kan memaafkan. Datang itu, habis kalau datang ibu, minta maaf aja ya. Tiada maaf bagimu. Allah saja maha pengampun. Innallaha tawwabur rahim, penerima taubat. Kenapa kita sulit memaafkan? Hatinya sempit. Takkan ibu filosofi. Hati orang ada yang sagadang galih, ada yang sagadang mimpi, ada yang segadang danau. Pernah danau? Coba ibu masukkan air dalam gelas, lalu ambil garam 1 sendok, masukkan ke dalam gelas itu, aduk garam kasar. Setelah larut minum air, gimana rasanya? Sangat asin. Tidak kuat kita meminum karena lidah kita. Air sekali, garam sesendok. Percobaan kedua, ambil ember hitam agak dalam, biasa kita pakai merendam cucian. Bersihkan, berkorban kita air 2 galon 10.000, minta tolong dituang langsung ke ember itu. 40 liter lebih kurang. Masukkan garam 1 sendok, aduk. Setelah larut minum. Gimana rasanya? Sedikit asin. Kuat kita meminumnya? Kuat. Insya Allah lewat. Percobaan yang ketiga, pergi jalan-jalan ke danau air tawar, danau Singkara, danau Meninjau, danau Kembar, Embung, Telaga, Waduk, silakan. Anggaplah kita yang dekat saja ke Solo, Tanjung Mutiara. Pergi sama-sama ibu jalan-jalan. Jangan lupa bawa garam dari rumah. 1 sendok. Naik perahu wisata atau kereta dayung itu tiba di tengah masuk garam, aduk aja tangan sama-sama atau putar kapas itu saja. Setelah kita yakini garamnya larut, minum air. Gimana rasanya? Tidak asin sama sekali. Padahal kita yang bawa garam, kita yang memasukkan rasa. Kenapa dia tidak asin ibu? Airnya banyak. Kenapa airnya banyak? Nah itu dia. Tempatnya lapang, wadahnya luas. Garam sama-sama memberi rasa asin. Tapi ketika tempatnya beda, asinnya juga tidak sama. Di dalam galih sama asin, dalam mimpi sakit asin, di dalam danau tidak asin sama sekali. Kenapa itu contoh Ustaz? Karena menurut aku ibu, hati manusia juga begitu. Ada yang sebesar gelas, ada yang sebesar danau, ada yang sebesar ember. Makasih Ustaz tuh. Yuk kalau orang hati segadang itu masalah kita jadi gadang.
sampai kalang panguransang bambangi nak tapi baberang. Kita masalah bisa dimaafkan, bodenya enggak. Yo hatinya mana nang kita diisi panduan langsung. Sekali-kali kalau hati sudah penuh, biasanya pengaruhnya muncul di mana? Di wajah. Jadi orang kalau berang, hatinya koma, panuh paruhnya jadinya kan, jadi wajah berubah. Kalau dia putih, wajahnya merah. Kalau dia agak hitam, biasanya buah-buah. Berubah. Nampak di wajahnya perubahan hati. Yang mau tanya lagi, kalau tidak tertampung di wajahnya, di mana dia keluar? Di lisannya. Oh. Hati lah sampai pak, keluar di wajah. Tidak tertampung di wajah, keluar di lisan. Coba berarti. Dan kalau ada orang yang mengeluarkan lewat lisan, berang tak tahu alasan, tidak bisa memaafkan, orang menjadikan ini melawan. Saran nambah kalau ada orang model itu, jaga jarak, cuci tangan pakai masker, social distancing. Sebab kalau awak mendaki, biasanya awak punya semprot. Kalau orang sedang melampaikan koma hati di wajahnya tadi sampai kalang sekarang ada, biasanya pembagian ratu suuk idam ke belakang menerima saran aku jadi jamaah mama ibu tu tak lawan tak tahu aduh masalah kita suruh punya mamamu tunggu dulu jadi saya dari bagian ini doakan saya agak tanah beko nah baru mendaki. Kadang kali lalu ada beberapa yang sadar ngimpi asin juga dalam tadi asin. Kalau ada masalah tak setuju deh cuman lambeng jalan mau ini lumpuh itu yang sadar ngimpi. Kalau masalahnya tidak prinsipnya bisa memaafkan, tapi kalau memang prinsip dan sistemik makanya terangkan aturan. Itu yang saya mimpi. Nah yang hebat itu yang hatinya seluas dan di zona ini dia lupa langsung. Ada teman yang memfitnah dia maafkan, ada yang tersakiti hatinya dia lupakan. Ya danau itu. Coba batu sebesar meja ini masukkan ke danau. Ketika masuk ke danau, buah air beriak, ikan terkejut. Tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit, cari batu tadi ke dalam. Hilang, jangan batu. Untuk travel pernah masuk ke dalam hilang. Dicari orang masuk, bisikan. Nah orang yang hatinya seluas dalam begitu. Wih ibu, lah tuah nyoleh karena ibunya dulu mengicip mendekung ke ibu. Nah tekan mana pak? Aduh dulu mah nyokitnya. Tapi itu terlalu bu. Itu seluas danau. Kalau nasa datang kali itu bu, namunya saya terangnya menggalakkan langsung. Ibu, udah, ini bapak keluarga besar yang sudah pernah panjang. Coba jawab, hatinya segadang kali, segadang embe, atau segadang danau? Seluas danau pak. Kalau lah seluas danau, dah pak ditungi-tungian di kapan? Karena Allah memaafkan, tak ada jadi masalah. Kita akan menuju ke sana. Tapi yang berasal sagadang embe lah. Nah, kalau seluas danau, ibu tak boleh marah ke pasien. Kalau seluas danau, awak tak boleh gerutu-gerutu ke rekan kerja. Rujukan anak diurus SMP, nanti kedua status nanti tipu. Awak seluas danau. Dan tak mulia sagadang kali. Nanti ibu selesai pengajian ini, kalau ada yang marah-marah nggak jelas saja padahal masalahnya remeh, ibu tinggal datang ke depan dia, lalu tunggu dia melihat kan, yang sedang berang kok, baik pengkonya, pasnya ada sagadang kali. Itu mudah-mudahan tak ada alas senyumnya lama dulu. Tapi ingat untuk perkara-perkara yang tidak
sistemik yang tidak prinsip. Awak jalan-jalan, ndak dinas, berkumpul jam 9 barang kek. Sudah tu jam 9 kurang 5 menelponnya, maaf ibu bocor baru awak, awak telpon adik awak nyocap pilon dah cek yo tak lambat awak 5 sampai 10 menit. Dah clear, dikonfirmasi, kita maafkan, tak usah diperpanjang. Karena dia tidak sistemik, tidak prinsip. Tapi kalau urusan laporan kerja, update kinerja, ya evaluasi per bulan, nah itu harus detail, supply jelimet. Kok jadi ibu, kok meminta laporan? Mana laporan kita sekarang ini sistemnya kalau sudah terkumpul baru diposting laporan. Ada laporan yang manual, ada yang online. Oh iya ibu, oh awak sebenarnya lawak keti ibu, cuma nalun awak print. Hari apa? Kini hari Rabu, hari Jumat ya, jadi Jumat lah ya. Hari Jumat deh, ibu flash disk kena virus ibu. Itu kan, yo cari backupnya ke kawan. Itu hari Senin. Awak paling lambat hari Senin lah, hari Senin lah kamam print batawa bu mati lah bu. Itu balik hari Rabu, berang bu. Pasti bu berang dia senyum-senyum aja nya. Sekadang kali tidak tepat lagi. Kalau adonan lawak dia berdua model tu berangnya sekadang kali sana kali lagi spesial tu mutasi langsung. Karena tidak di situ tempatnya. Betul ya bu? Inilah 3 yang bisa disampaikan. Lisanun na'imah, ucapan yang terpelihara. Wajhu mubashar, wajahnya menggembirakan. Apalagi awak kerja di rumah sakit, mau urus orang sakit, jangan sampai orang sehat sakit loh jadi bosiku. Salah satu yang akan menjadi trigger penyembuhan itu adalah gestur ramah, pelayanan, senyuman. Nah, jadi macam dia senyum awak saya, kalau dapat orang tu ya tibonya di loket lah, tak jadinya berubah. Tak jadi berubah pak, tak cekak tu. Banyak cekak, senyum ibu ya mana, senyum apa ya mana. Ya, kemudian yang ketiga adalah qalbun sabraha, milikilah hati yang lapang, mudah memaafkan. Orang yang sulit memaafkan adalah orang yang merasa dirinya akan pernah salah. Kadang ada kawan talambe luar pakai cian. Talambe, inyo mana namanya orang mau datang capek datang. Kini mana talambe yang mengicip senang pandai ini talambe pula. Sadonya membahasinya talambe. Bertanya boy ibu, tak pernah tak sekali disuai ibu talambe belum. Lalu model itu lo orang membahas apa? Talambe nak nampak batang hidungnya, nak batang hidungnya. Dicek dulu hidungnya tak batang. Sama aja tidak tua kan. Ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kalau orang senang, kita senang. Kalau kita tak suka, orang tak suka. Begitulah hidup. Ibu senang disapa? Senang. Berarti ketika ibu menyapa teman, dia juga senang. Ibu senang dikasih hadiah? Senang. Maka ketika kita berbagi hadiah ke teman, senang. Ibu suka tak disebut-sebut kalau kita telah dibicarakan keburukannya? Tidak suka. Nah, maka kalau kita menyebut keburukan orang lain pun, orang juga tidak akan suka. Hidup itu simpel. Apa yang akan kita lakukan ke orang lain, coba dulu ke kita. Kalau kita senang, orang senang. Kalau kita tidak setuju, orang juga tidak setuju. Itu secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga menjadi tambahan ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah yang menjadi amal. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian panjang uraian ibu dengan berbagai contoh dan penjelasan, dan sagadang kali saya tekan ada itu bapak lah jadi itulah laki kaji lain tekan apa kajian ustaz sagadang kali Allah jadi ya. Abang mohon maaf, dapat info dari Ustaz Kamil jam 9 harusnya lah mulai pelayanan. Memang Yeki yang tak bisa mengajar ibu jam 8 ibu, Yeki janjikan 8.5 balik, dan pas 8 sampai balik buat ibu di teras masjid.
Ambo sekali lagi mohon maaf, di pertemuan-pertemuan ke depan kalau ada lagi kesempatan kita set mana Ambo bisa datang BKP. Lagi Ambo maafkan kalau Ambo kata lambe. Nah, ini kalau tak mau memaafkan berarti segadang kali.